kepada semua mahasiswa peserta KWU, kewirausahaan di bidang teknik sipil ya. Oke. Waktu Anda masukkan KRS untuk mengambil mata kuliah kewirausahaan di bidang teknik sipil, apa yang Anda ketahui terkait maksud dan tujuan ya di kurikulum di sipil, kenapa ada mata kuliah kewirausahaan di bidang teknik sipil? Silakan Anda menjelaskan pentingnya mata kuliah ini ya di teknik sipil. Izin menjawab, Bu. Ya, silakan. Menurut saya, Bu, dari semua keilmuan itu bisa diimplementasikan dalam bidang kewirausahaan, termasuk keilmuan di bidang teknik sipil. Jadi guna kita belajar kewirausahaan di bidang teknik sipil untuk mempelajari cara berkomunikasi, cara menerapkan ilmu, dan juga cara menjalin hubungan tim kerjasama dalam mengimplementasikan keilmuan di bidang teknik sipil itu sendiri, Bu. Contohnya mungkin kan di wirausaha itu berkenaan dengan membuka usaha jasa desain atau membuka jasa pembuatan maket, kontraktor, dan lain sebagainya, Bu. Bisa jadi di tim itu ada dengan basic ilmu ekonominya, ya. Kemudian dari ilmu sosialnya juga. Jadi kita harus banyak hal yang harus kita pahami ya. Selain dari ilmu di disiplin ilmu sipilnya ya. Nah, berarti harus ada koordinasi di sini. Ya. Misalnya di bidang perumahan ya. Nah, dari SDM-nya juga ataupun dari konsumennya secara ekonominya beragam. Nah, berarti kan kita harus melihat peluang di situ ya. Untuk yang ekonomi dari konsumennya yang beragam ini ya. Nah, jadi apakah kita akan membangun misalnya rumah ya dengan level rumah sederhana atau rumah yang menengah ataupun yang mewah ya. Nah, dari banyak konsumen itu tadi berarti yang harus kita jadikan bahan pertimbangan juga ya. Nah, jadi banyak disiplin ilmu juga yang harus kita pelajari juga ya. Nah, tapi sebelum kita mengenal orang lain, kita harus mengenal diri kita sendiri dulu, ya. Karena tadi ada tim, berarti bisa jadi kalau dalam satu timnya ada 10 orang, ya, atau 5 orang. Jadi ada si A, si B, si C, si D, dan seterusnya. Nah sekarang berarti kan ada saya, ya, diri kita sendiri. Nah, dengan demikian berarti kita harus mengenali diri kita, ya, yang saya ini. Nanti ada siapa dia, siapa mereka, ya. Nah, berarti kan kita harus kenal dulu siapa saya, ya, karakter saya, kemudian penguasaan ataupun dari ilmu saya, kemudian cara bincang saya, ya, karakternya, ya, ataupun setelah kita kenal betul, ya,
Karena ini salah satu modal kita untuk bergerak di bidang entrepreneur, ya, khususnya di sipil. Nah, jadi kalau di tim berarti kita mulai dari diri kita harus kenal karakter diri kita, apa kemampuan kita, ya, habits kita itu bagaimana, ya. Kemudian setelah itu kita mencoba mengenal orang lain, ya. Yang tadi kan ada tim kan, diri kita, kemudian ada sahabat atau mitra nanti kan di tim tersebut. Kemudian dari ada kata kami atau ada kata mereka. Nah, itu sudah ada di bagian dari tim tadi, ya. Tuh. Kenapa kita harus mengenal para SDM, ya, yang ada di sekitar kita, di lingkungan kita? Karena ini terkait dengan untuk mensupport ataupun sinergi dari kerjasama kita. Karena kalau kita bisnis, kita inginnya untung apa rugi? Sukses atau gagal? Coba, silakan komen. Sukses, Bu. Ya, nama ya. Nama kelas A atau B ya. Silakan. Daerah Anissa, Bu. Ya, Anissa Fitri di kelas A. Ya. Sebagai wirausahaan, tentu saja sebagai wirausaha kita ingin menjadi sukses, Bu. Ya, oke. Tentunya ingin sukses ya. Jangan sampai merugi atau gagal ya. Nah, tentu kan kita harus cari solusinya bagaimana. Kita mulai dengan 5W1H. Ya. Karena kita mau mengenal diri kita atau mengenal diri saya. Siapa saya? Apa kemampuan saya? Ya, saya. Bakat saya apa gitu? Di bidang seni atau di bidang apa gitu ya? Nah, kita harus kenal diri kita betul. Nah, dengan begitu berarti dengan 5W1H itu ada kumpulan dari kata tanya. Misalnya, kewirausahaan. Tadi ya, kita mengikuti mata kuliah kewirausahaan di bidang teknik sipil. Nah, kita harus tahu betul tuh, apa itu teknik sipil, ya, apa itu kewirausahaan, kemudian apa pentingnya mata kuliah kewirausahaan ini, ya, dan juga kita kenali tadi dengan what-nya, apa, ya, kewirausahaan. Nah, dengan what, kemudian apa lagi? Kewirausahaan dengan siapa gitu? Siapa berarti dia, saya, mereka, kami. Kita harus kenal. Ya. Juga karakternya masing-masing tadi dari tim, ya. Nah, dengan begitu sudah menjawab tadi dengan what-nya, kemudian dengan siapa, kemudian ada who, ya. Dan bagaimana? Wah, bagaimana nih saya mau buka bergerak di bidang entrepreneur, berwirausaha. Apa yang harus? Berarti kan kita harus cari mitra ataupun konsumen, ya. Nah,
ataupun orang di sekitar kita. Ya, kebutuhan orang yang ada di lingkungan kita. Ya. Di mana tempat kita tinggal, ya. Kita tinggal misalnya di kawasan suatu RT, naik lagi di sudah RT lebih besar lagi, kelurahan, naik kecamatan, naik lagi apa? Dari kota jadi provinsi, menjadi negara, Indonesia, ya. Wah, ada berapa provinsi tuh, ya, di Indonesia. Kemudian juga di luar dari negara kita, ya, di luar negeri, di ASEAN, di Eropa, dan lain-lain. Nah, bagaimana kita berkomunikasi dengan teknologi yang ada? Mulailah kita lihat aja, kita harusnya kuliah offline, tetapi terkendala ada suatu permasalahan COVID, ada solusinya. Tidak kita stop kuliah, ya, tetapi dengan ilmu pengetahuan yang ada, kita bisa melaksanakan perkuliahan secara online. Nah, kembali lagi, berarti itu IT. Ya. Jadi yang masalah tadi bisa terselesaikan dengan teknologi. Kehadiran kita kuliah paling tidak 16 kali, ya. Dengan 16 kali berarti kita usahakan hadir. Walaupun kita sekarang ada di berbagai wilayah yang berbeda dengan kondisi sekarang, ada aja yang mahasiswa yang PA sama Ibu, ada yang di Sulawesi. Mungkin juga ada juga yang di luar kota ini, ya. Ada nggak yang tidak ada yang di Palembang? Anda tetap bisa kuliah. Ada yang di Jambi, ada yang di Kalimantan, ada di Sulawesi, ya, ada di Batu Raja, di kabupaten, ya. Nah, jadi berbagai permasalahan tadi itu bisa terselesaikan, ya, ada solusinya. Solusinya tadi how, bagaimana, keluar lagi pertanyaan, ya, how. Kemudian dengan how, ya kita cari, ya, solusinya, ya, teknologinya yang bagaimana sehingga bisa melaksanakan perkuliahan, ya, dengan sesuai ketentuan sampai di 16 kali pertemuan, ya. Nah, ada juga yang namanya selain kuliah ada tugas, ya, tugas individu, ada tugas kelompok, kemudian juga ada apa lagi? Untuk perencanaan misalnya, merencanakan suatu bisnis, ya, yang Anda bentuk dari kelompoknya. Nah, berarti diingatkan, ya, untuk mengambil mata kuliah kewirausahaan ini, Ibu kasih tugas, ada tugas individu, ada tugas kelompok. Tugas kelompok Anda membuat proposal, ya, perencanaan untuk Anda bisnis di bidang tentunya yang sudah Anda sepakati di kelompoknya. Misalnya satu kelompok bisa 5 orang, ya. Ini kampus A sama kampus B, masing-masing pesertanya berapa orang? Di satu kelasnya ada 30-an? Ketua kelas? Kelas B 23, Bu. 23. Kelas A paling bisa muda aja. 23 juga, Bu. 23. Berarti kalau 5 orang bisa kita buat
4 ya, misalnya kan 4 kelompok. Kalau ada ganjil berarti bisa ada yang 5 ya, ada yang 6 bisa ya, atau cuma 4 gitu ya. Jadi ada 5 kelompok ya dari pesertanya, ada yang 4 orang, ada yang 5 orang. Nah, tuh, tentunya Anda akan berembuk ya dengan masing-masing. Tadi sudah kenal ya, misalnya dengan Anda sudah 4 semester, 6 semester ya misalnya ya, berarti sudah mulai kenal tuh teman-temannya ya. Tentunya di sini Anda akan berdiskusi. Kita ada tugas nih ya, ada tugas untuk buat proposal. Nah, begitu proposal ini sudah selesai atau Anda presentasikan, kemudian bagaimana proses terbentuknya kelompok, kemudian Anda mengenal yang tadi ya teman-temannya, kemudian Anda berdiskusi untuk kita membuat proposal dari untuk entrepreneurnya di bidang apa ya, tentunya bagaimana prosesnya ya, dan juga dalam 1 semester ini paling tidak sudah ada untuk implementasi dari proposal Anda. Memang itu ada bertahap ya, dari Anda buat proposal sampai untuk implementasinya, berbagai permasalahan ataupun solusinya. Nah, sama tadi kalau kita mau bisnis, kita buat proposal juga yang tentunya di tim kita mengevaluasi diri kita masing-masing ya, kenali diri kita, kemudian dari teman kita, kemudian kita cari mitranya juga, kemudian untuk bisnis apa yang kira-kira banyak diminati. Ya, intinya misalnya sandang pangan papan. Ya sekarang lagi ngetren, muncul tadi ada idenya kuliner, ya kan? Ini jadi peluang juga. Anda belajar ada bahan bangunan, nah juga ya untuk kondisi sekarang. Selama ini kita memanfaatkan material dari kayu. Sekarang kayu ini mulai langka, baik dari ukurannya, ya kemudian kita sulit untuk mendapatkan kayu-kayu yang ukurannya yang besar, ya. Nah, apa yang harus dilakukan? Kembali ke teknologi. Anda sudah mulai mengenal rangka baja, ya kan? Ada baja ringan sekarang untuk pengganti apa? Material yang sudah mulai sulit kita dapatkan secara ukurannya, ya. Nah, pohon-pohon mau ditebangi, wah bahaya. Ada land use change, dengan land use change yang terjadi apa? Banyak bencana, ya kan? Ada hutan ditebang, ya kan? Itu. Berarti dengan ada land use change tadi, apa yang terjadi? Ada longsor, ada banjir, sekarang kan sudah di mana-mana tuh, ya. Sampai masuk ke rumah, tadinya sudah puluhan tahun, aman saja, ya. Tidak pernah banjir, akhirnya tidak masuk sampai ke rumah. Ini sampai di dalam rumah itu sampai 1 meter, ada juga sampai yang 2 meter rumahnya terendam. Nah, ini kan penyakit dan lain-lain. Oh, kalau sudah bincang penyakit, memang itu masalah. Tapi ada peluang juga. Bagaimana kita mengatasi suatu permasalahan itu. Yang tadi orang sehat jadi sakit, nah sekarang orang sakit bagaimana dibuat untuk sehat. Itu kan? Oke. Untuk tadi tugas kelompok ya, kembali ke untuk entrepreneurnya ya, ada peluang-peluangnya yang bagaimana, nah berbagai permasalahan yang Anda hadapi, berarti Anda harus cari solusinya. Tapi ada permasalahan yang datang di sekitar kita, tetapi bukan akhir dari segalanya. Tetapi di situ kalau kita jeli ya, cermat, ada peluang di situ. Opportunity. Ya. Peluangnya apa, Bu? Ya. Tadi dari beragam jenis bisnisnya, baik itu di sipil, baik tadi yang di kuliner, nggak sempat karena banyak tugas, tapi makan harus tetap, ya. Ya sudah, GoFood aja ya. Ada nggak yang pernah ambil solusi seperti itu? Berarti ada di tengah satu permasalahan, tapi ada peluang di situ. Nah, tadi sandang pangan papan tadi di rumah, ya. Sekarang kan lagi masalah backlog perumahan, ya. Sulit untuk mendapat
memiliki rumah ya, gimana kita mengerjakan tugas ya, kita harus ya ada di rumah ataupun di suatu tempat ya, kita bisa ya butuh tempat tinggal ya, tadi yang kebutuhan pokok tadi ya, sandang pangan papan tadi ya. Nah, oke. Nah, dari sini ada yang mau ditanyakan? Sambil Anda buka di materi yang sudah Ibu share ya. Ya, ini peserta Ibu lihat 27 nih. Tadi kalau paling tidak 50-an ada 2 kelasnya. Iya Bu, saya berikan Bu, ada beberapa yang nggak ngambil Bu. Nah, kita lihat di sini ya, ada indikatornya. Kemampuan komunikasi dengan menggunakan bahasa yang baik ya, memiliki kemampuan membuat karya ilmiah berdasarkan tata cara ya, ilmunya, memiliki kemampuan presentasi yang baik dan efektif. Nah, ini juga ya, berarti waktu Anda buat laporan misalnya dari tugas tadi, dari proposal, Anda mesti presentasikan ya, alasannya kenapa buka bisnisnya, pilih jenis bisnis apa gitu ya. Nah, ini juga apa yang menginspirasi Anda untuk bisnis tersebut ya. Kita lihat juga dari kuantitinya. Jadi kalau banyak yang membutuhkan yang sangat dominan, ya tentunya itu ada peluang ya Anda untuk bisnis di bidang tersebut. Misalnya perumahan, tadi sandang pangan papan ya. Gitu. Banyak butuh rumah ya, tempat tinggal. Nah, cuma dengan levelnya yang mana? Berarti yang harganya mungkin yang di level dengan sesuai dengan kondisi ekonomi gitu ya. Ya kalau mahasiswa karena jauh dari rumah utama ya, bisa ada yang kos ya. Ya. Tapi kemarin juga ada yang bincang sama Ibu, ya kalau satu rumah lumayan besar tuh ya, tapi di sini bergabung ya dalam satu rumah, ada misalnya ada 3 kamar, nah, itu dihuni oleh berapa orang gitu. Nah ini kan ada saling sharing gitu ya. Gitu. Kemudian di sini memiliki kemampuan ya bekerja dalam tim. Nah ini juga tadi ya, dalam tim dengan berbagai latar belakang dan menghargai pendapat orang lain. Nah, kalau kita sendiri-sendiri tadi mungkin ada karakter ego, ya, aku, ya. Nah, karena kita berkumpul di tim, berarti kan kita harus mendengarkan pendapat orang lain, sehingga bagaimana kita ambil satu solusi agar tim kita ini menjadi tim yang solid, ya. Tuh. Nah, kita di sini lihat memiliki kemampuan ya berperan aktif di dalam tim. Nah ini juga menjadi poin penilaian juga di tim itu, ada yang pasif, ada yang aktif. Nah ini bisa kita lihat nanti waktu di sesi QA ya, question and answer ini di tim itu kelihatan ada yang aktif, ada yang pasif. Apalagi kalau di tim itu ya, memang harus betul menjadi bahan penilaian juga. Melaksanakan tugas dan tanggung jawab. Nah ini juga bisa juga Ibu lihat di sini ya, terkait juga dengan tadi kan Ibu bentuk PIC ya. Nah, PIC kan bisa tinggal lihat oh bagaimana nih aktivitas dari para PIC nih ya, tanggung jawab ya, melaksanakan tugasnya ya, bersikap terbuka ya. Nah ini juga kita mesti mengutarakan ya suatu pendapat. Itu bukan berarti kita jangan takut, kita punya pendapat kita jelaskan tentunya dengan cara yang baik dan benar, kemudian dengan santun ya. Nah, ini ada kita lihat lagi di sini ya. Memiliki moral, etika, kemampuan kepemimpinan dan kepribadian yang baik dalam melakukan praktek dan menyelesaikan permasalahan di bidang teknik sipil. Ya. Kriterianya memiliki kemampuan ya, menerapkan dan mematuhi kode etika. Ya. Sesuai dengan norma yang ada. Ini ya. Jadi menjadi bahan penilaian juga ya. Mampu menjelaskan cara komunikasi dalam rangka berwirausahanya juga, kemudian mampu mempresentasikan proposal untuk usaha dalam bidang jasa konstruksi. Nah, itu yang kalau proposalnya sudah dibuat, kan Anda mesti presentasikan di audiens ya. Di audiensnya tentu ada sesi QA-nya juga kan. Kenapa Anda buka bisnis di bidang A misalnya ya, atau di bidang B. Sekarang lagi ngetren baja ringan, oke ya, bisa, bagus gitu. Tentu Anda bisa menjawab jika ada pertanyaan, why? Ya.
kenapa Anda buka bisnis untuk di bidang memanfaatkan materi yang tadi yang jaringan tadi, ya. Coba Bagas Putra, mana? Iya, Bu. Nah, ya. Ibu ngecek aja, ada nggak aktif, Pak? Ada yang mau ditanya, Bagas? Belum ada, Bu. Belum ada. Baik, ini Ardana Febrian. Ya, Febrian. Iya, Bu. Kelas apa? Kelas A Palembang, Bu. Kelas A Palembang, Bu. Palembang. Oke. Nah, ya. Ada yang mau ditanyakan? Bagaimana ini? Belum ada, Bu. Kenapa? Oh, Vincent? Ya, oke. Pertanyaan yang bagus ya. Sehingga muncul satu pertanyaan ini tadi ya, untuk progresnya. Memang untuk tugas kelompok, sebenarnya dari sekarang, waktu kita ini cuma 1 semester ya. Nah, dari ini baru pertemuan yang pertama, ya, pertemuan pertama, kalau bisa pertemuan kedua, itu sudah ada inspirasi. Untuk rentang waktunya itu proposalnya paling tidak di sesi UTS itu mesti sudah ada proposal. Dari UTS ke UAS itu khusus yang di Ibu ya. Tapi nanti koordinasi sama dosen yang lain. Karena Ibu akan melihat bagaimana implementasi laporan Anda waktu Anda mempresentasikan proposal, kemudian apa kendala, solusi, waktu proses dari pembentukan kelompok sampai memutuskan untuk membuat proposal apa gitu ya. Nah, itu juga ada limitnya. Nah, kalau bisa sudah proposal itu di UTS itu sudah ada. Dari proposal dari UTS ke UAS itu nanti ada sesi tanya jawab juga dengan Ibu ya, khususnya mungkin dengan penguji yang lain, yaitu permasalahan dari ataupun masalah ataupun kendala dari untuk implementasi dari proposal itu sampai UAS gitu. Maret ya. Nah, dari Maret kemudian setelah itu untuk implementasinya kan, dan jadi Raihanisa mana? Ada enggak nih Raihanisa? Ada, Bu. Raihanisa, ada pertanyaan atau sudah ada plan terkait untuk yang Ibu bilang tadi untuk dari 5W1H tadi? Ada pertanyaan sih, Bu. Entrepreneur-nya. Ada pertanyaan sih, Bu. Oke, gimana? Kan yang saya Ya, tahu tadi, kalau misalnya kewirausahaan di sipil kan ada seperti perdagangan material bangunan ataupun menjadi developer, konsultan. Ada cakupan yang lebih luas lagi nggak, Bu, kalau di bidang teknik sipil itu untuk menjadi pebisnis gitu, Bu? Bisa. Di era IT sekarang, ya, teknologi yang sekarang ini, kita bisa tidak dibatasi oleh ruang. Misalnya bisnis kita di lingkungan kita, ya, kita tinggal di suatu kecamatan, atau dekat lah, kelurahan gitu ya, di sekitar rumah gitu. Atau diluaskan lagi dengan kecamatan, kabupaten, kota, provinsi, nasional, internasional pun Anda dari rumah pun bisa link di internasional. Mau dari kuliner juga bisa, cindramata ataupun bisa, dari IT Anda misalnya material yang marketing Anda sudah bisa luas di internasional juga. Oke, bagus pertanyaannya buat timnya ya. Siapa lagi? Mudah-mudahan kelompoknya sudah ini ya untuk menjawab pertanyaan dari Wensen juga tadi ya, untuk proposal ya di bidang entrepreneurnya paling tidak di bulan ini Februari Maret ya. Batas UTS itu proposal mesti sudah selesai ya. Dari UTS sudah selanjutnya untuk implementasi dari proposalnya ya. Izin bertanya, Bu. Ya, silakan, siapa namanya? Nama saya Fitria Putri Lintang Sari dari kelas A Palembang. Oke, Fitria, silakan. Kalau bisnis di bidang teknik sipil itu kan, Bu, seperti kontraktor, konsultan, itu kan tentunya cukup kompleks, Bu ya. Ya. Setahu saya, Bu, kalau yang bisnis agak kompleks seperti itu kan mungkin harus memerlukan modal yang besar. Kalau misalnya seperti kita, Bu, misalnya fresh graduate ataupun belum begitu banyak pengalaman, itu kalau mau terjun ke bidang kewirausahaan dengan modal yang sedikit, agar risikonya lebih mengecil, itu kira-kira mengambil kewirausahaan jenis apa, Bu, maksudnya? Oke, bagus pertanyaannya.
ujung-ujungnya kan modal ya. Nah, untuk modal itu Anda bisa melihat baik itu modal yang secara ya sekiannya ya besar sekali ya. Tetapi tapi ini terkait masih di sipil, Anda kan sudah belajar tuh statika. Sempat pas semester 3 kemarin mekanika, Bu. Fluida, tanah, Hmm. bahan. Ya, kan ada tugas tuh, ya. Anda dapat tugas, kadang kan diminta untuk translate ya. Anda punya kemampuan, misalnya TOEFL Anda bagus, ya, bahasa Inggrisnya bagus. Ada peluang Anda untuk translate itu, terima order, kita karena mengenali siapa saya tadi, ya, itu siapa dia tadi. Nah, itu ada peluang juga, ya, dengan Anda bisa membaca, translate ya dari kemampuan dari bahasa Inggrisnya juga. Nah, itu Anda sudah menjadi modal bahasa Inggrisnya. Terima order juga untuk yang di sekitar Anda terkendala mungkin di bahasanya, itu Anda sudah menjadi peluang. Gitu. Apalagi mengerjakan ada tugas tadi ya. Nah, terus itu dari ya namanya berjenjang ya. Berjenjang itu menghitung material. Ya. Nanti kan ada Anda ngerap gitu ya, rencana anggaran biaya. Nah, material yang dibutuhkan. Nah, dari material itu aja ada sudah mulai bertahap bisa menghitung. Oh, dibutuhkan sekian nih, mau bangun rumah tipe sekian. Butuh materialnya ini. Butuh semennya berapa? Ya. Besinya sekian. Ataupun butuh tadi baja ringan misalnya ya. Nah, itu Anda sudah bisa mulai menghitung rapnya. Ya berjenjang ya, karena baru semester 3, semester 4 ya. Nah itu. Jadi disesuaikan dengan pengetahuan Anda yang sudah dapatkan. Itu di bidang sipil. Nah, kalau untuk jadi kontraktor mungkin bisa jadi Anda sudah dengan modal yang 3 semester, 4 semester itu sharing info, ilmu pengetahuan juga dengan orang di lingkungan Anda. Misalnya ada omnya kontraktor, konsultan. Nah, ada tempat, berarti di situ ada learning by doing juga. Konsultasi sama di lingkungan sekitar, melihat apa yang mereka lakukan, bagaimana caranya ngerap, walaupun Anda belum kuliah untuk buat rap. Nah, begitu Anda kuliah, paling tidak Anda sudah punya modal lagi tuh, ilmu pengetahuan di bidang tadi. Anda beli buat les, atau dengan yang membutuhkan terkait dengan ilmu yang sudah Anda kuasai. Itu sudah entrepreneur itu. Di bidang disiplin ilmunya apa? Sipil. Oke. Jelas? Ya, jadi baik yang skala yang di disiplin ilmu atau yang di sekitar dari disiplin ilmu yang Anda kuasai. Baik, sebelum Anda masuk sipil, Anda bisnis di kuliner. Nah, kemudian dari bisnis kuliner itu juga bisa juga Anda menguasai dari IT itu tadi. Seperti pertanyaan Rehanisa tadi, ya, level Anda sudah bisa merambah tidak hanya di lokal, tapi sudah bisa internasional dengan IT yang sekarang ini. Nah, jadi Ibu kasih tugas ya untuk semua. Ini baik untuk yang kelas Indralaya kemarin sudah Ibu kasih, yaitu Anda searching kisah pengusaha sukses. Ya, khususnya jadi sipil atau di bidang lainnya ya. Nah, ini bisa menginspirasi Anda membuat suatu proposal ya dengan kisah sukses itu. Biasanya mereka mengalami jatuh bangunnya dalam perjuangan mereka untuk agar sukses. Ada kata-kata lagi, SWOT dianalisa. Ada strength-nya, weakness-nya, ada opportunity, ada threat, tantangan. Nah, tugasnya tadi Anda baca ya, yang tadi ada mulai dari 5W1H, apa itu Anda pahami, jangan sebatas tahu, tapi Ibu menginginkan dalam perkuliahan ini Anda ada target paham, memahami, bukan sekedar tahu. Oke, silakan lanjut. Berarti tugas ya tadi ya, tugas 1. Anda mengenal karakter Anda mulai dari diri sendiri, kemudian orang lain, ya, kemudian nanti terbentuknya tim ya, kelompoknya, ya, kemudian dari kelompok ini Anda naik lagi ke tahap
untuk proposal, ya, buat proposal. Kemudian implementasi dari proposalnya. Nanti tolong ketua kelas masing-masing ya, dan juga dari para PIC-nya terkait kegiatan perkuliahan kita dan aktivitas kita ini tolong dicatat ya. Untuk PIC-nya sudah ada Muhammad Rizal ya, kemudian ada Ibu masukkan Raihanisa, kemudian ada Fitria ya, dan yang lainnya ya sudah mesti dalam satu kelas itu paling tidak ada 5 atau 6 PIC. Ada ketua kelas ya, kemudian dari baik itu dari kelas A dan kelas B untuk Palembang, kemudian di Indralaya sama juga seperti itu untuk mencatat aktivitas baik itu tugas, kemudian kehadiran ya dari ketua kelas, kemudian juga dari para PIC, keaktifan dari semua peserta yang di kelasnya ya, waktu sesi QA-nya juga bisa ya, yang waktu di aktivitas di kelompok juga bisa ya. Nah ini akan direkap ya, direkap aktivitas dari individu masing-masing, kemudian dari kelompok ya, dari proposal juga, file-file proposalnya juga nanti ada PIC-nya juga ya untuk mereportkan ke Ibu ya terkait dengan aktivitasnya. Gimana? Ada lagi yang mau ditanyakan? Bu, untuk tugas tadi cuman di searching, dicari tahu aja atau bagaimana Bu? Untuk cari pengusaha sukses, tugas Ya. individu itu cukup mencari aja atau ada dicatat juga? Ya, filenya dilaporkan ke PIC ya, bahwa ngumpul nih, nanti dibuat list tuh, si ini tugas satunya ngumpul, apa filenya, nanti dibuat, didokumentasikan, dikumpul dulu ke PIC, ya, dari PIC nanti di global, baru report ke Ibu, karena untuk bahan penilaian Ibu, waktu rekap nilai, ya, oke, gimana? Coba Ibu lihat di sini ya, nah ini, kerja sama tim ya. Nah, ini sebagai pimpinan maupun sebagai anggota. Nah, ini juga bagaimana Anda juga mesti reportkan juga ya. Tentu kan memilih dan memilah waktu Anda ada pertemuan. Ibaratnya waktu pertemuan itu Anda memilih, oh dari kami berlima ini sepakat memilih si A untuk menjadi ketua kelompok. Nah, waktu ditugas, waktu presentasi, semua mesti presentasi, tapi atur waktu. Ya, agar semua bisa presentasi. Jangan si A terus atau si B terus yang presentasi. Ya, jadi aktif. Waktu sisi QA juga ada pertanyaan, catat. Ada yang menjawab juga catat. Ya. Berarti kita harus rajin monitor dan evaluasi. Bagaimana? Izin bertanya, Bu. Boleh, silakan. Untuk penjelasan yang deadline tadi masih kurang jelas, Bu. Yang kapan terakhir batas pengumpulannya masih kurang jelas, Bu. Yang tugas 1. Paling tidak minggu depan sudah mulai ada. Izin bertanya lagi, Bu. Boleh. Ya. Iya, Ibu. Untuk tugasnya tadi diketik atau tulis tangan atau gimana, Bu? Terus dibuat kayak resume atau bagaimana, Ibu? Tugasnya tadi tentunya kan tadi Ibu bilang tadi kan kita belajar juga menganalisa, ya kan? Nah, jadi bisa jadi Anda kan akan memilih dan memilah ya dari kita cari file tentang kisah sukses pengusaha, ya pengusaha sukses lah ya, ABC misalnya ya. Nah, dari ABC itu Anda baca, kemudian mungkin ada interestnya di C gitu ya. Nah, di C ini bisa jadi menginspirasi Anda dan untuk Anda analisa. Jadi tidak hanya satu pengusaha yang sukses misalnya, ini cuma satu ya. Bagusnya paling tidak ada 3. Nah, dari 3 ini Anda baca semua, dikumpulkan juga ya, tetapi ada komen yang akan dianalisa adalah yang karena interest di si C gitu, pengusaha C. Dan ini juga menginspirasi Anda juga untuk bergerak di bidang entrepreneur-nya yang seperti itu. Oke? Baik, Ibu. Terima kasih, Ibu. Sama. Oke, ini sudah jam 10:30 ya. Nah, semoga dengan diskusi kita hari ini ya, berarti terkait dengan tugas juga harus disegerakan ya. Yang baik itu tugas 1, kemudian tadi pengenal untuk Anda mulai mengenal siapa Anda ya dan siapa dia. Kemudian juga dengan
kisah pengusaha suksesnya ya, mulai searching paling tidak ada 3 pengusaha sukses ya, yang nanti kemudian Anda akan setelah dibaca dari A, B, dan C tadi, Anda pilih misalnya A atau yang C atau B untuk Anda analisa ya dengan SWOT-nya ya. Mungkin menjadi inspirasi Anda untuk bergerak di bidang apa yang dijalani dari pengusaha itu tadi. Ataupun baik itu breakdown dari usahanya gitu ya. Ibu kira waktu 1 minggu tuh ya selesai lah dari hari ini sampai di Rabu depan itu. Oke, dan untuk para PIC, tolong ya di masing-masing grupnya itu diinfokan nomor HP-nya, kemudian posisinya sebagai apa sebagai PIC di baik itu di kelas A maupun di kelas B, nanti di-invite masuk di dalam grup KWU baik itu Palembang dan Indralaya.